Pandemi corona tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan saja, tetapi juga krisis kebutuhan pokok seperti pangan. Bahkan Organisasi Pangan Dunia memperingatkan adanya ancaman krisis pangan di dunia termasuk Indonesia. Kita ulas pagi ini dalam tantangan swasembada pangan Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh US Department of Agriculture atau USDA dan International Grains Council atau IGC, produksi padi global pada 2019 hingga 2020 telah terkontraksi hingga 0,4% sampai 0,5% dibandingkan dengan tahun 2018 hingga 2019. IGC juga memprediksi produksi padi global pada sepanjang tahun 2019 hingga 2020 ini mencapai 493,8 juta ton. Jauh lebih rendah ketimbang dengan realisasi produksi padi global pada 2018 hingga 2019 yang mencapai 496,5 juta ton. Sementara itu pada tahun 2019 hingga 2020, realisasi padi secara global juga terancam berkurang menjadi 498 juta ton. Yang berarti ini turun dari realisasi 2018 hingga 2019 yang mencapai 501, juta ton. Atas kondisi ini, negara produsen pangan yang biasanya rajin mengekspor komoditasnya kini harus mengerem sementara suplai komoditas kepada negara lain agar kebutuhan untuk negeri mereka sendiri juga dapat terpenuhi. Dan kita tahu, selama ini negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand adalah pemain utama ekspor beras dunia. Dan mereka pun juga turut berkontribusi bagi suplai beras di tanah air. Nah, Vietnam sudah mulai melakukan pembatasan ekspor. Nah, jika kebijakan Vietnam ini diikuti oleh negara eksportir pangan lainnya, maka pasokan lintas negara dan juga ke pasar dunia juga akan turun. Dan ini tentunya akan berdampak kepada negara importir pangan yang juga akan terkena ancaman krisis pangan. Maka itu, Indonesia perlu mandiri dan juga harus bisa memproduksi sendiri kebutuhan pangannya. Kendati demikian, pemerintah sudah menjamin kecukupan kebutuhan pangan sampai dengan Desember 2020, walaupun masih ada beberapa komoditas pangan yang memang harus diimpor. Berdasarkan data yang kami sudah ambil dari Kementerian Pertanian, berikut rincian perkiraan ketersediaan dan juga kebutuhan pangan hingga Desember 2020. Kita mulai dari komoditas pangan utama. Persediaan beras diperkirakan terpenuhi hingga 26,23 juta ton, dengan kebutuhan hingga akhir tahun hanya mencapai 20,1 juta ton, yang berarti ini masih surplus. Dan kemudian kita lihat juga ada stok jagung sebesar 12,21 juta ton, dengan kebutuhannya hanya 10,8 juta ton, yang berarti ini juga masih oversupply. Oke, kemudian kita juga beralih ke stok bawang merah dan bawang putih. Kita lihat ini masing-masing berada di 762, maksud saya 762,7 ribu ton, dengan untuk bawang putih di 755,3 ribu ton ini stoknya. Berarti ini terlihat jelas kalau kebutuhannya ini juga masih mencukupi dengan persediaan yang ada. Nah, tidak berbeda dengan yang tadi kita sudah lihat dari komoditas lainnya, kita juga akan lihat kebutuhan dan persediaan untuk cabai besar dan juga cabai rawit. Ini juga masing-masing terlihat ini cukup aman hingga Desember 2020. Yang berarti bisa dikatakan ketersediaan komoditas pangan ini masih terpenuhi untuk tahun ini. Jadi semuanya ini masih aman dan tenang saja. Oke, tidak bisa dipungkiri produksi pangan di tengah pandemi ini memiliki tantangan yang baru. Pertama, memang kita tahu biaya produksi pertanian ini kan masih tinggi. Dan kemudian distribusi dan penyerapan, lalu juga akses dan daya beli masyarakat kan ini juga sudah ikut terhambat karena adanya aturan PSBB. Nah, apalagi nih di masa PSBB transisi saat ini, kebutuhan pangan ini tetap saja harus tercukupi. Sehingga Presiden Jokowi meminta untuk memaksimalkan lahan pertanian sebagai antisipasi dari ancaman krisis pangan. Padahal sebelum pandemi saja, keterbatasan lahan ini sudah menjadi masalah yang klasik sekali dan juga mengganggu rantai produksi pangan. Karena banyak sekali nih lahan sawah yang dilibas dan dialihfungsikan sebagai kawasan industri dan pemukiman. Maka itu, pemerintah menyusun peta sawah untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian. Nah, setidaknya dari proses pemetaan itu terdapat setidaknya 650.000
hektar lahan yang ada di Indonesia ini yang sudah hilang dan dialih fungsikan. Nah sebenarnya nih kalau di masa new normal ini sebenarnya masyarakat juga bisa melakukan alternatif lain dengan cara berkebun dari rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Meski tidak punya lahan tanah, jadi Anda ini juga bisa bercocok tanam dengan metode yang terbaru nih adalah metode hidroponik. Salah satu cara bercocok tanam yang bisa dilakukan di halaman rumah. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan tanah. Tetapi ini uniknya ini lebih memanfaatkan air yang menekankan pada pemenuhan nutrisi tanam. Nah, metode ini sangat simpel dan tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Jadi Anda bisa menggunakan botol bekas sebagai tempat tanam dan juga ini tentunya Anda berarti turut mendukung gerakan recycling, reusing dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah, selanjutnya manfaat dari tanaman ataupun sayuran yang ditanam secara hidroponik ini dinilai lebih higienis dibandingkan dengan tanam biasa. Dan pertumbuhan tanaman juga jauh lebih cepat dari tanaman biasa. Jadi dengan metode ini Anda bisa menanam sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, seledri, hingga cabai rawit. Jadi bisa apa saja. Nah, selain berkontribusi dalam melestarikan lingkungan, tanaman sayuran yang dihasilkan dari metode ini juga dipastikan lebih sehat karena tidak ada kimianya. Nah, konsep menanam secara hidroponik belakangan ini sangat digemari oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Jika dilakukan secara optimal, praktisi kebun mengatakan setidaknya 30% kebutuhan pangan rumah tangga bisa saja terpenuhi. Sehingga metode penanaman ini tentunya bermanfaat dalam mencegah ancaman krisis pangan di tengah pandemi.